wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Putri Imelda dari S1 Ilmu Gizi Setikes Mitra Kuan. Akan melaksanakan ujian praktikum ilmu bahan pangan. Di sini saya akan mengklasifikasi tentang unggas, daging sapi, ikan, dan juga udang. Sebelum melakukan ujian praktikum, sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu memakai sabun. Di sini terdapat ayam, daging sapi, ikan mas, dan juga udang. Yang pertama pada bagian unggas, ini memakai ayam kampung. Ayam ini bertekstur kenyal seperti ayam biasanya, dan warna putih seperti ayam yang segar. Kemudian masukkan ayam ke dalam panci, tunggu 10-15 menit hingga 10-15 menit. Kemudian untuk tekstur ayam ini sangat pekat dan berwarna putih tulang. Untuk aromanya sangat wangi. Unggas, daging unggas yaitu sumber protein hewani yang baik karena kandungan asam amino esensialnya lengkap. Serat dagingnya juga pendek dan lunak sehingga mudah dicerna. Selanjutnya, kualitas daging ayam hasil proses pembekuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama perlakuan sebelum pembekuan, yang kedua metode dan kecepatan pembekuan, yang ketiga temperatur penyimpanan, yang keempat waktu penyimpanan, yang kelima yaitu kelembapan lingkungan tempat penyimpanan, yang keenam sifat bahan kemasan. Selanjutnya kualitas pada daging ayam, yaitu yang pertama keempukan atau kelunakan, yang kedua warna, yang ketiga rasa dan aroma, yang keempat kelembapan pada daging, yang kelima residu obat-obatan. Untuk selanjutnya untuk daging sapi, ini berwarna merah dan untuk bagian teksturnya kenyal dan padat. Jika dipencet, maka daging akan berubah ke semula lagi. Selanjutnya, masukkan daging ke dalam panci, rebus hingga 15 menit sampai 20 menit. Kemudian, setelah 15 menit sampai 20 menit, kita akan melihat tekstur dan aroma dan juga rasanya. Aromanya wangi seperti daging, rasanya gurih seperti daging biasanya, bertekstur kenyal. Kandungan gizi pada daging. Yang pertama, daging berlemak sedikit terdiri atas sekitar 21% protein, 73% air, 5% lemak, dan 1% abu. Yang selanjutnya, semakin tinggi lemak, air dan protein semakin rendah. Selanjutnya, kualitas pada daging. Yang pertama, tingkatan mutu daging ditentukan oleh marbling. Marbling yaitu butiran lemak putih yang tersebar pada jaringan otot daging. Yang ketiga, tingkat marbling yang tinggi berarti daging lebih basah, cita rasa lebih nikmat, dan lebih lunak. Yang keempat, marbling dengan tekstur lembut dan tersebar merata maka lebih baik. Selain marbling yaitu yang pertama ketebalan lemak, warna tekstur, kepadatan daging, dan warna dan juga bentuk tulang. Selanjutnya memilih daging merah yaitu yang pertama segar, bersih, lembab, agak kenyal dan bau wajar, dan juga warna kemerahan. Yang kedua, jangan pilih yang berbecak kering, kehitaman, atau kehijauan, atau abu-abu gelap dan berbau tidak wajar. Yang ketiga, jika membeli daging dalam kemasan, pastikan kemasan utuh dan tidak ada genangan air di dalamnya. Yang keempat, pastikan daging berasal dari rumah pemotongan hewan yang resmi atau berizin dan bersertifikat halal. Selanjutnya, penyimpanan pada daging. Yang pertama, penyimpanan yang baik yaitu menghambat pertumbuhan mikroorganisme, memperlambat aktivitas enzim, dan mencegah oksidasi. Yang kedua, pembungkusan dengan plastik dapat mengurangi penguapan air dan kontaminasi.
Yang ketiga, bakteri patogen tidak mudah tumbuh dengan baik pada suhu di bawah 3 derajat Celcius. Yang keempat, pada suhu ini daging segar dapat bertahan hingga 5-7 hari. Yang kelima, pada penyimpanan beku, daging perlu dibungkus rapat untuk mencegah hilangnya kelembapan. Yang keenam, pada suhu -18 derajat Celcius, daging sapi dapat disimpan 6-12 bulan, daging kambing 6-9 bulan, dan sosis 2 bulan. Untuk ikan, ini ikan mas, dan warna ikan mas ini sangat segar, matanya terlihat masih segar dan insangnya juga terlihat masih merah. Untuk tekstur pada ikan, jika dipencet ikannya akan kembali lagi seperti semula. Kemudian masukkan ikan ke dalam panci, rebus hingga 10-15 menit. Setelah menunggu 10-15 menit, ikan berubah menjadi lunak, berwarna putih kepucatan dan beraroma wangi. Berdasarkan kandungan lemak pada ikan, yaitu yang pertama, ikan berlemak rendah, kadar lemaknya kurang dari 2%, antara lain COD, udang laut atau lobster, ikan bawal, dan ikan gabus. Yang kedua, ikan berlemak sedang atau medium, berkadar lemak 2-5%, antara lain ikan mas, rajungan atau crabs, udang, ikan ekor. Yang ketiga, ikan berlemak tinggi, kadar lemaknya 6-20%, antara lain ikan salmon, ikan tuna, ikan sepat, dan belut. Selanjutnya, perubahan pasca panen ikan, yaitu yang pertama glikogen otot relatif rendah, yang kedua pH relatif rendah, yaitu pH ikan yang masih segar adalah 6,0-6,5, sedangkan ikan yang rusak mempunyai pH 7,0 atau lebih. Yang ketiga, perubahan tersebut terdiri atas tahap pre-rigor mortis, rigor mortis, dan pasca rigor mortis. Yang keempat, tahap pre-rigor mortis terjadi antara waktu ikan sedang sekarat atau mengalami kematian. Selanjutnya, cara penanganan ikan pasca panen, yaitu yang pertama, memberikan pecahan es pada hasil tangkapan ikan. Dengan cara ini, suhu dapat diturunkan sampai suhu 4 derajat Celcius, tetapi tidak lama dapat dipertahankan dan harus sering diganti esnya. Yang kedua, memberikan pecahan es yang dicampur dengan garam. Suhu yang dicapai dapat lebih rendah lagi. Ada cara yang sudah modern, yaitu dengan mesin pendingin, pendinginan, dan pembekuan. Selanjutnya, pada udang masih terlihat segar dan masih berwarna orange, bertekstur agak keras. Selanjutnya, masukkan udang ke dalam panci, rebus hingga 10-15 menit. Setelah udang direbus 10-15 menit, udang akan berubah menjadi warna orange segar dan aromanya wangi, seperti wangi udang pada biasanya, dan rasanya juga sangat gurih dan bertekstur kenyal. Untuk contoh kerusakan pasca panen, yaitu yang pertama, perubahan pasca panen udang setelah mati tidak banyak berbeda dengan ikan secara enzimatis, kimiawi, dan mikrobiologi. Yang kedua, masalah pasca panen yang sering menimbulkan kerugian pada udang, yaitu timbulnya bercak hitam atau black spot. Yang ketiga yaitu bercak hitam ini pada umumnya timbul antara 2-4 hari setelah udang diberi es. Mula-mula bercak ini terbentuk di bagian kepala, kemudian meluas ke membran kulit penghubung ruas-ruas tubuh hingga ke sirip ekor. Yang keempat, pada tahap selanjutnya, akhirnya seluruh tubuh udang menjadi hitam. Warna hitam tersebut merupakan pigmen melanin. Pigmen ini dibentuk dari asam amino tirosin yang dikatalisis oleh enzim tirosinase. Penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.